waktu, dikasih kesempatan. Sampai kapan? Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, sampai mata mereka tashkhas. Mungkin bahasa terjemahnya apa yang pas ya? Sampai matanya membelalak atau terbelalak ketika dicabut nyawanya. Dan kita kemarin sudah kita jelaskan bahwa likulli man mata nadam, semua orang yang meninggal dia menyesal. Cuman penyesalan kata Ibnu Qayyim ada dua macam. Pertama, penyesalan yang itu penyesalan orang kafir, maka ini penyesalan gak ada manfaatnya. Misalnya seperti ucapan Allah, ya laitani kuntu turaba, wahai Allah, atau aduh sekiranya aku menjadi tanah. Kenapa? Mereka menyesal kenapa dahulu tidak jadi mukmin, kenapa dahulu tidak jadi orang yang berbuat kebaikan. Makanya Rabbirji'un, ya Allah kembalikan, la'ali amalu salihan fima tarak. Yang seperti ini nadam yang tidak manfaat. Yang kedua, nadam ala taksirihi, menyesal karena kurangnya amalan. Kalau yang ini juga penyesalan ikhwan. Aslinya sudah di akhirat, kenapa disesali begitu? Tapi ini penyesalan karena kurangnya amalan. Misalnya kalau kita bersedekah hari ini, di dompet kita ada yang merah, ada yang hijau. Yang hijau nggak ada ya, ada yang biru sama ya warnanya beda-beda bawahnya. Terus kita pilih yang paling kecil nilainya. Nanti menjelang kita atau pas kita mau meninggal, itu akan diperlihatkan amalan-amalan kita, dan kita akan menyesalinya, kenapa saya keluarkan sedekah yang sedikit. Kalau hari ini kita baca Quran sehari cuma 1 juz misalnya, maka kita akan menyesali, kenapa dulu saya tidak baca sehari 2 atau 3 juz. Inilah ikhwan, penyesalan atas kurangnya amalan, dan ini terjadi pada setiap mukmin. Nah, muhtiina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu datang muhtiina muqni'i ru'usihim. Jadi mereka ini datang lalu memenuhi panggilan, bergegas bersegera, muqni'i ru'usihim, dan kepala-kepala mereka diangkat. Kemudian la yartadu ilaihim tarfuhum, mata mereka tidak berkedip, wa afidatuhum hawa, dan hati mereka dalam keadaan hawa. Hawa ini kosong, keadaan seseorang ketika dia mau meninggal. Sekarang kita lihat sebagian tafsirnya. Amma qauluhu muhti'in, adapun ucapan muhti'in maksudnya adalah musri'in, bersegera. Kemudian muqni'i ru'usihim, faqala Al-Hasan, pada hari itu ikhwan, wujuhum, wajah-wajah mereka orang-orang yang mau meninggal, atau wajah-wajah mereka manusia tersebut itu menengadah ke langit, tidak saling memandang satu dengan yang lain. La yartadu ilaihim tarfuhum, dan mata mereka ini la yartad, maknanya tidak berkedip. Sebagian tafsir menyebutkan mata mereka semacam terbelalak atau melotot. Atas apa? Atas apa yang mereka lihat. Ini semuanya hanya Allah yang tahu hakikatnya, karena kita belum mengalaminya. Hanya saja kalau kita baca misalnya dalam surat yang lain, ketika Allah SWT mengingatkan bahwasanya seseorang ketika dia dalam keadaan mau meninggal juga, fakashafna anha ghita'ak, kami buka penghalang yang ada pada mereka, kemudian apa? Mereka akan melihat dengan pandangan yang tajam. Fabasaruka yawma hadid, kalimat pandangannya dia akan melihat dengan tajam. Orang yang mau meninggal ketika datang malakul maut,
maka dia akan tahu itu malakul maut yang akan mencabut nyawa saya. Sementara di kanan kirinya tidak tahu dan tidak melihat siapa yang datang, padahal dia adalah malakul maut. Ala kulli hal ikhwan, kita tidak tahu lagi, dan ini kondisi ketika kiamat. Dan kiamat yang kubra tentu beda dengan kiamat sughra. Kiamat sughra adalah kematian seseorang, karena idza mata ya ar-rajul mathalan faqad qama qiyamatuhu. Bila seseorang telah wafat, maka telah tegak kiamatnya. Amma qauluhu afidatuhum hawa, hati mereka dalam keadaan kosong. Faqala Qatadah, ya, kata mereka, kata Imam Qatadah, hati mereka ini keluar dari dadanya. Afidatuhum hawa, kemudian berada di kerongkongannya atau di tenggorokannya, tidak keluar dari mulut dan tidak kembali ke tempatnya. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kata Sa'ad bin Zubair, dia mengatakan bahwasanya ia berbolak-balik, kemudian tidak punya tempat yang menetap. Makanya ketika Allah menyebutkan dalam ayatnya, idil qulubu ladai hanajir kadhimin, ketika hati mereka sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan, dalam surat apa, Al-Mu'min atau Ghafir. Ala kulli hal, tidak bisa dibayangkan keadaan kiamat sebagaimana hanya keadaan ketika meninggal, yang ada cuma kabar, dan seorang yang mengalaminya dia akan merasakan. Adapun kita yang baru melihat, hanya sebatas melihat orang-orang misalnya wafat, yang kata Ibnu Qayyim, perbanyaklah di antara hal yang mengingatkan kita kepada akhirat adalah sering-sering melihat orang syakaratul maut. Cuma masalahnya ikhwas sekalian, apakah bisa kita mencari orang yang mau meninggal? Masalah yang ada adalah kenapa sebagian salaf mereka datang kepada orang-orang yang sakit ditengok, karena menengok orang yang sakit juga mengingatkan kepada kematian. Termasuk juga ziarah kubur. Ziarah kubur juga mengingatkan kita kepada kematian, termasuk melihat orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Nah, kemudian faqala Qatadah, berkata Qatadah atau Imam Al-Lughawi menyebutkan bahwasanya dalam keadaan ketika seseorang ini keadaannya sangat sulit, karena pada saat dia mau meninggal, maka godaan yang begitu besar, kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin seorang bisa dia dalam keadaan mengucapkan lafaz atau kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang, ikhwan, pada hari tersebut memiliki urusan yang dia sibuk dengannya. Saya tidak mungkin ngurusin antum, antum tidak mengurusin yang lain, sendiri-sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah seorang kerabat bertanya kepada kerabatnya? Tidak. Di akhirat sendiri-sendiri. Bahkan ketika Allah berfirman, la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum, katanya tak ada seorang teman akrab, hamim teman akrab, dia menanyai tentang teman akrabnya. Sedangkan apa? Yubassarunahum, mereka saling memandang, tidak akan mengurusin orang lain. Makanya kalau ada riwayat tentang suami yang di dunia sangat baik sama istrinya, lalu ketika mereka bertemu di akhirat, katanya, bukankah aku sebagai suami engkau? Kata dia, bala. Bukankah aku setelah berbuat baik kepada engkau? Iya. Bukankah aku sudah tunaikan kewajibanku kepada engkau? Iya. Hari ini aku minta kepada engkau sepotong pahala. Kata istrinya, amma hadza fala. Adapun kalau yang kau minta yang ini, tidak akan dikasih. Itu kejadian di mahsyar.
Makanya Allah berfirman, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibah. Sahibah adalah istrinya. Kemudian wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum. Maksudnya ikhwan, al-maqsud bihadza al-qaul kama qala ta'ala fi surat al-Ma'arij, dalam surat al-Ma'arij, maksudnya seorang kerabat itu tidak akan menanyakan tentang kerabatnya. Jadi dia saling sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Kemudian Allah berfirman dalam surat Fatir, wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dha qurba. Seseorang yang berat dosanya, dia memanggil orang lain untuk memikulkan dosanya dia, maka tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikit pun dari dosa tersebut, walaupun ikhwan yang dipanggil itu kerabatnya. Antum mau tidak? Saya misalnya dengan antum, tolong pikul dosa saya kasihkan ke antum separohnya atau seperempatnya. Tiap orang tidak mau. Mereka pun mikir sendiri-sendiri, dan tiap orang akan memikirkan bagaimana dengan dirinya. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi SAW bersabda dan menjelaskan tentang ayat tersebut, kata Nabi ketika membacakan yauma yaqumun nas li rabbil alamin, pada hari ketika manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Surat apa ya? Al-Mutaffifin. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Naam, Al-Mutaffifin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yagiba ahaduhum fi rashihi ila ansafi udhunai, hingga salah seorang dari mereka tenggelam dalam keringatnya sampai pertengahan telinganya. Dalam riwayat yang lain ikhwan, yuljimu iljamah, sampai dia tenggelam di mulutnya. Ada yang sampai hakwai, ada juga yang sampai di dengkulnya, ada yang sampai tumitnya. Setiap orang dia berkeringat dan tenggelam dengan keringat masing-masing tergantung dengan dosa-dosa yang dimilikinya. Dan hadits ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, hatta yagiba ahaduhum fi rashihi ila ansafi udhunai, sampai seseorang tenggelam dalam keringatnya sampai pertengahan kedua telinganya. Dan keadaan yang dahsyat, sebagaimana juga Miqdad Ibn Aswad Al-Kindi. Nah ini saya bacakan apa adanya ya. Kata beliau, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati udniyatis syamsu minal ibadi hatta takuna kida mil aw ithnaini, faqala Sulaim la adri ayil milaini anna al-masafah al-ard. Kata dia, am masafah fil ard amil mailul ladzi tuktahalu bihi al-ain. Idza kana yaumul qiyamati, ketika datang hari kiamat, kemudian udniyatis syams, maka matahari didekatkan sehingga jaraknya sekitar 1 atau 2 mil. Faqala Sulaim, ini rawi, dia mengatakan la adri ayyal milaini anna masafatul ard amil mailul ladzi tuktahalu bihil ain. Saya tidak tahu mil mana yang dimaksudkan. Apakah mil yang dimaksud ukuran jarak bumi di bumi, atau mil apa yang dimaksud? Allahu ta'ala alam. Ada juga al-ainin itu artinya kedua mata yang dikasih celak. Apakah ukurannya itu yang pertama atau yang kedua? Nah, kemudian fatasharuhumus syamsu, sampai terbakar oleh matahari. Fayakununa fil araq biqadri a'malihim, maka terkait dengan keringat di mahsyar ini sesuai dengan amalan masing-masing. Faminhum man yakhudhuhu ila aqibaihi,
Maka di antara mereka ada yang berkeringat tenggelam sampai ke lututnya. Wa minhum man ya'khudhuhu ila rukbatai, afwan tadi lututnya. Jadi ada juga sampai pinggangnya. Dan termasuk juga wa minhum man ya'khudhuhu ila hiqwai wa minhum man yuljimuhu iljaman. Jadi ada yang sampai tumitnya, kemudian ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggangnya, dan ada yang yuljimuhu iljama. Itu sebagian menafsirkan tenggelam seluruhnya, sebagian sampai di mulutnya. Allah taala alam. Ini yang diyakini oleh para salafus saleh. Mereka tidak sama sekali ikhwan tidak mengingkari, dan mereka mengimaninya, dan tentu kita semua berusaha juga mengimani apa yang diimani oleh para salafus saleh. Kemudian termasuk juga yang mereka imani bukan hanya tadi tentang mahsyar, tentang kematian, tapi kiamat secara umum. Contohnya misalnya tentang hitung-hitungan amal. Di kalangan salafus saleh, mereka orang-orang yang masya Allah benar-benar memperhitungkan sampai amalan-amalan kecil yang itu salah atau dosa dianggap maubiqat. Potret yang kemarin sudah kita dapatkan seperti Ibnu Umar, dia khawatir jangan-jangan debu yang nempel di wajah ayahnya dihitung sebagai kabair, dosa besar. Para sahabat, mereka yang terlambat sholatnya, menghukum dirinya sampai ada yang mensedekahkan kebun. Ada lagi yang kemudian dia bernazar akan bebaskan budak hanya karena terlambat sholat satu kali. Ada lagi yang seperti Salah bin Abdurrahman, melihat wanita tidak sengaja dalam keadaan terbuka auratnya, kemudian dia istighfar terus-terusan sampai malu bertemu dengan Nabi SAW. Ada lagi sahabat yang, jadi banyak gambaran mereka bahwa mereka ini orang-orang yang memang kepada akhirat mereka yu'minun, sangat beriman, termasuk dengan semua kabar yang datang dari Nabi SAW. Ketika Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ketika kami tutup mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berbicara tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan juga menyaksikan kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka amalkan atau mereka lakukan. Ini diantara sejumlah dalil yang menyebutkan bahwa setiap kita nanti akan bersaksi bukan dari mulut tapi juga dari anggota tubuh. Makanya sebagian salaf mereka mengatakan, katanya, ya nafsi ikhlasi tatakhallasi, wahai jiwa ikhlaslah engkau karena engkau akan selamat dengan ikhlas ini. Lalu apa? Berkata ya anggota tubuh ini kepada hati, idistaqamta istaqamna wa in awajta awajna. Wahai hati, kalau engkau lurus kami akan lurus, kalau engkau bengkok kami akan bengkok. Oke, itu ikhwas sekalian. Keimanan kepada hari akhir, kalau kita sebutkan secara umumnya, hakikatul hayat, kehidupan manusia itu berarti ada beberapa fase ya. Di sini nggak disebutkan di kitab ini, kita tambahkan sedikit dari kitab yang lain. Kalau misalnya ikhwan, dimulainya kehidupan dari Nabi Adam misalnya di sini, dan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW itu di ujung sini. Sebelum Nabi Adam, bumi dan langit sudah ada. Kata Nabi, buistu ana wal qiyamah kahatain, aku diutus Allah dengan kiamat seperti dua jari. Nabi dengan kiamat seperti dua jari ini, syababah wal wusta. Jadi ini rapat, dekat, sangat dekat jaraknya. Diutusnya Nabi ya 1,5 abad lebih, 1500 tahunan ya, kira-kira, menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Kiamat sudah sangat dekat. Nah, sebelum Nabi diutus, sudah ada nabi-nabi yang mengingatkan tentang kiamat. Dan nabi yang pertama Nabi Adam,
Sebelum Nabi Adam, bumi dan langit sudah ada. Sebelum bumi dan langit Allah ciptakan, hanya Allah yang tahu bagaimana sebelumnya. Cuman kehidupan kita ini mengalami alam janin. Alam janin sebelum alam dunia. Kita sekarang di dunia. Sebelum alam janin ada alam roh. Maka kalau kita simpulkan di alam roh ini kita diminta oleh Allah disumpah, diambil janji, dan kita sudah berjanji kita akan menjadi hamba Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Lalu di janin kita hidup selama 9 bulan, dan setiap orang pernah dijanin kecuali 2 orang yang tidak pernah dijanin, Nabi Adam dengan Hawa. 4 bulan ditiupkan ruh, maka setiap kita jadilah bergabung antara jasad dengan ruh. Kemudian dicatat 4 perkara. Lalu kita lahir ke dunia dan sekarang kita berada di sini. Dulu kita masih kecil, lalu remaja, sekarang kita sudah tua. Iya kan? Berganti generasi dengan anak-anak kita. Cuma masalahnya kita sekarang duduk malam ini, sesungguhnya kita sedang berjalan menuju kematian. Setiap hari mengurangi hari, setiap nafas mengurangi nafas, setiap kedipan mengurangi jatah kedipan. Antum dan saya tinggal menghitung hari-hari. Kita nggak tahu kapan di antara kita yang akan meninggal duluan. Tapi ketahuilah ya ikhwan, bahwa sesungguhnya kehidupan kita belumlah selesai, dan bahkan awal kehidupan itu aslinya bukan di dunia ini. Oleh karena itu Nabi banyak memberikan nasihat kepada para sahabat. Salah satunya misalnya ucapan yang sering kita dengar, zadikum fid dunya kazadir raqib. Jadilah kalian di dunia seperti seorang pengembara yang kita cuman istadalla tahta syajarah, berlindung bernaung di bawah pohon, kemudian kita pun berangkat melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu, kalau dimulai alam kubur itu misalnya di sini, ikhwan, alam kubur itu adalah awalu manazil yaumal qiyamah. Awal pertama posisi kita di akhirat itu di alam kubur. Jadi setelahnya masih sangat panjang. Sehingga betul yang dikatakan oleh Abu Hurairah, qillatuz zad wa budul masafah, atau budul masafah wa qillatuz zad. Panjangnya perjalanan dan sedikitnya bekal, karena memang perjalanan menuju surganya Allah masih panjang. Sedikitnya bekal karena memang bekal kita yang kita bawa sedikit. Sayang sekali kadang-kadang kita melupakan mencari bekal akhirat. Banyak orang tua memberi pesan anak-anak yang mau pergi, hati-hati dompetnya, jangan hilang, ya kan? Hari ini jarang kita dengar orang tua memberikan nasihat, dibacakan surat Al-Asr. Sebagaimana sebagian salaf melakukan, kalau mau berpisah dibacakan surat Al-Asr. Walaupun tidak harus demikian. Lalu diingatkan supaya bertakwa kepada Allah, jaga salatnya dan yang lain. Nah, karena banyak orang berpisah, tidak ketemu lagi kecuali sudah jadi jenazah. Sebagaimana kita pakai baju, tidak ada yang bisa melepaskan kecuali orang yang memandikan jenazah. Atau banyak orang yang dia pergi pagi, lalu pulangnya dibawakan ambulan, sudah jadi jenazah. Nah, intinya ya kawan sekalian, kalau kita lihat nasihat para ulama, apakah setiap kita akan meninggalkan yang kekal sementara kita mengejar yang fana? Dunia adalah fana, akhirat adalah kekal. Baik, ketika Allah SWT akan menghitung amalan-amalan kita kelak di akhirat atau juga di yaumul mizan, maka setiap kita seharusnya khawatir jangan-jangan timbangan amal buruk kita lebih banyak dari amal baiknya. Wa minal adillah, beberapa dalil, coba kita sebutkan ya. Kata Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, katanya, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ada pada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau tertawa, katanya. Lalu kata Nabi, hal tadrun, wahai kalian, tahukah kalian kenapa yang menyebabkan saya tertawa, kata Nabi.
Faqala Anas ibn Malik, Allah wa rasuluhu a'lam. Aku kata Allah dan Rasul yang lebih tahu. Begitu kata Anas bin Malik. Kemudian Nabi SAW bersabda bahwa aku tertawa karena hiwar, obrolan seorang hamba dengan Rabbnya. Apa kata hamba ini? Wahai Rabb, tidakkah engkau melindungi aku dari kezaliman? Maka Allah berfirman, iya, kata Allah, na'am. Kemudian hamba itu berkata, aku tidak diperkenankan atas diriku kecuali satu saja saksi dariku. Maka Allah berfirman, cukuplah, katanya, anta syahid, engkau sebagai saksi atas dirimu, dan kemudian pada hari ini juga malaikat menjadi saksi atas engkau. Kemudian hamba ini mulutnya dikunci, tidak bisa berbicara, ikhwan. Lalu dikatakan kepada anggota tubuhnya, kul, katakan. Maka anggota tubuhnya menceritakan semua yang pernah dilakukan. Makanya tadi ayatnya tadi, wa tukallimuna aydihim, tangannya bicara. Jadi tangan kita ini akan berbicara dari mulai kita balik sampai kita meninggal. Buat apa tangannya? Apakah membuka mushaf Al-Quran atau membuka lembaran yang lain? Kaki kita juga akan jadi saksi kemana saja kita melangkah selama kita hidup, apakah untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Begitu juga termasuk seluruh apa yang ada dari tubuh kita, dia akan jadi saksi. Oleh karena itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi menyebutkan man nukisal hisab udzib, siapa yang hisabnya itu diteliti maka dia akan disiksa. Karena seorang mukmin hisabnya yasir. Fa man utiya kitabahu bi yamini, siapa yang didatangkan kitabnya dari kanan, kan gitu, maka ini orang yang bahagia dan semua kita dimasukkan. Berarti mananya orang ini akan diselamatkan. Adapun dalam riwayat yang lain katanya Abu Barzah, dan ini hadis yang sudah sering kita dengar, dan ini juga yang sebagian sahabat mereka dalam keadaan tidak tenang hidupnya karena hadis ini. Katanya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba, tidak akan berpindah. Maksudnya berpindah dari tempatnya, hatta yus'ala an umurihi, sampai ditanya tentang umurnya, fima afnahu, jadi umurnya ini untuk apa dihabiskan. Umur terbagi dua, maksudnya kalau waktunya siang dan malam. Jadi siangnya kita selama ini dari dulu sampai siang tadi buat apa akan ditanya. Kalau malam juga sama. Jadi waktu-waktu kita akan ditanya oleh Allah, umurnya ini buat apa. Wa an ilmihi fima fa'al, dan juga tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya. Kemudian yang ketiganya adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan hartanya dari mana dia dapat dan dikemanakan dibelanjakan. Kemudian termasuk juga wa an jismihi fima ablah, dan jasadnya, capek dan lelahnya untuk apa. Ini dalam riwayat, yang riwayat ini dalam riwayat Bukhari ya. Di riwayat yang lain wa an syababihi, dan masa mudanya. Di sini jadi capek dan lelahnya itu, tubuhnya ini untuk apa dimanfaatkan, itu akan ditanya. Oleh karena itu ikhwan sekalian, kalau misalnya kita atau saya dan antum malam ini datang ke sini, kemudian kita misalnya beramal saleh, maka itu bagian yang harus kita syukuri. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang ustadz yang rahimahullah telah meninggal hari ini. Maksudnya meninggalnya bukan hari ini, sudah agak lama, tapi suaranya masih terdengar di beberapa tempat, di Idaah radio dan yang lain. Beliau bercerita tentang dakwah ya pada asalnya, dan saya tidak mengira dakwah beliau sampai sekarang terus jalan walaupun orangnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan itu termasuk
sesuatu yang bermanfaat, sampai orang yang mendengar mengira bahwa beliau masih hidup. Jadi ibaratnya dakwah setelah meninggal, dan itu terjadi. Nah, beliau pernah bercerita bagaimana katanya di pengajian yang beliau hadir, ada banyak orang tua yang kalau diajak ngaji sebentar langsung ngantuk. Kalau diajak baca Quran 10 menit langsung tertidur. Ya, saya hanya memberikan komentar, bukankah itu sesuatu yang terjadi di mana-mana gitu. Hanya saja yang saya membuat agak kaget, beliau memberikan taklik, coba dilihat masa mudanya. Karena ternyata para sahabat ikhwan, usia 95 sampai 120 tahun, seperti Hakim Ibnu Hizam, mereka masih segar dan ke masjid bolak-balik dan tidak ada lelah dalam urusan ibadah. Sampai Abdullah bin Mas'ud ketika sampai usianya sudah sangat tua, kata dia, puasa itu membuat aku lelah, sehingga aku memilih baca Quran daripada puasa sunnah. Dan ini dibolehkan kalau tipe kita kayak Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita puasa tidak bisa baca Quran yang banyak, maka kita memilih baca Quran walaupun tidak puasa. Yang musibah adalah puasa tidak, baca Quran tidak, sementara badannya kekar. Badan kekar untuk yang lain, tapi ketika baca Quran langsung tertidur. Maksud beliau adalah coba dilihat masa mudanya, karena masa muda ketika dibuat taat Allah akan jaga, dan di masa tua dia dalam keadaan tetap kokoh. Tapi di saat masa mudanya capek dan lelahnya dipakai untuk yang tidak bermanfaat, maka di masa tuanya biasanya akan berpengaruh. Sama dengan begini, ikhwan. Kalau umur 40 tahun tidak nampak kebaikan atau dia semangat berbuat baik, maka umur sitinat atau sabiinat, thamaninat, 70, 80 tahun, kalau umur 40 saja tidak semangat beribadah, maka bisa jadi kecil kemungkinan di usia tersebut dia akan rajin beribadah, kecuali yang dapat hidayah. Sama dengan kita kalau Ramadan, ketika Ramadan tidak bertambah semangat ibadahnya, maka selesai Ramadan, setelah Ramadan, kecil kemungkinan orang ini akan beribadah lebih daripada Ramadan. Ya apa enggak? Coba sekarang di antara antum, siapa yang di Ramadan lebih rajin baca Qur'annya? Kalau kata Syekh Utsman Khumis, Ramadan itu kayak diskon, bulan diskon. Amalannya sedikit, pahalanya banyak. Dan semua orang kalau ada diskon dia kejar. Misalnya ikhwan, apalagi yang gratis kan, diskon saja, iya kan? Saya yakin semua orang akan datang. Sekarang si fulan datang ke tokonya, waktunya sudah habis, diskonnya cuma berlaku 1 hari kemarin. Antum datang hari kedua yang normal lagi, sudah habis. Sekarang Ramadannya udah lewat, lalu kita baru semangat sekarang, misalnya baca Quran dan yang lain, menghidupkan malam. Harusnya kemarin. Itu pun jarang-jarang yang terjadi seperti ini. Jadi oleh karenanya 4 hal ini, dan ini sahih, akan ditanya oleh Allah kelak di akhirat. Dan Abu Hurairah juga pernah menyebutkan dalam hadis yang lain, kata dia, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sesungguhnya segala hak akan dipenuhi pada hari kiamat. Semua hak akan dipenuhi pada hari kiamat. Sampai dikatakan hatta yuqada lisyati al-jalha, sampai seekor kambing yang bertanduk, ikhwan, akan didatangkan untuk dibalas, dikisos oleh kambing yang ditanduk di dunia. Itu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada syat yang jalha, ada juga syat yang qarna. Yang tidak bertanduk, yang dulu ditanduk di dunia, nanti akan ganti menanduk yang bertanduk. Waktu di dunia dia menanduk temannya tadi. Lalu bagaimana dengan kita? Kita juga akan dikisos, akan dibalas. Hanya saja yang ada di akhirat bukan
bukan uang, bukan apa, tapi nanti berganti amalan. Jadi kebaikan kita bisa diambil orang, kejelekan dia dikasihkan ke kita, dan itu yang disebut dengan orang yang bangkrut, orang yang muflis, habis kebaikannya. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, di kalangan salafus saleh, ketika melihat masalah mizan misalnya, ada beberapa hal yang diyakini tentang masalah ditimbang itu apa saja. Awalan, yang pertama, yang ditimbang itu amalan sendiri, amalannya. Al-amalu nafsuhu. Jadi misalnya kita sekarang beramal di malam ini, maka Allah yang tahu siapa di antara kita yang ikhlas, siapa yang tidak. Yang berpahala hanyalah yang ikhlas saja. Berarti yang tidak ikhlas bisa jadi nggak ada nilainya. Kalau dia riya, bisa jadi dia dapat dosanya tetapi tidak ada pahalanya. Makanya yang kita anggap kecil, misalnya mengambil duri di jalan, itu amalan. Bisa jadi di akhirat akan memberatkan timbangan amal baik buruk kita. Ada seorang ikhwan lagi naik sepeda motor, tahu-tahu dia balik lagi. Ternyata cuma pengen ngambil sebuah paku yang ada yang dia lihat masih di jalan ini, masya Allah. Padahal dia bawa barang-barang. Saya hanya mendoakan mungkin ini yang dimaksud hadis tadi. Tentu dilihat keadaannya, kalau membahayakan tentu dia nggak boleh. Tapi ini lagi sepi. Nah, baginya mungkin ikhwan, itu termasuk bagian amalan yang saleh, dan jelas itu amalan saleh. Bukan dari rumah dia mencari paku di jalan, bukan. Tapi ketika dia melihat, dia ambil. Siapa tahu kita termasuk orang yang ketika ditimbang amal baik buruk kita mirip-mirip. Jangan-jangan 50-50% gara-gara paku ini yang kita ambil kebaikannya lebih berat. Dan Nabi mengatakan ada orang di surga yang bolak-balik. Apa sebabnya? Dia ngambil duri di jalan, dan itu amalan yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga. Ketika Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu," siapa yang beramal-amal kebaikan maka dia pasti melihatnya. "Wa man ya'mal misqala dzarratin," dan juga siapa yang beramal sebesar dzarrah syarran, kejelekan, yarahu, dia pun akan melihat. Berarti kebaikan dan kejelekan di akhirat akan terlihat jelas. Dan ini amal yang ditimbang. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada antum, jangan remehkan amalan dan juga jangan remehkan kesalahan. Semua akan ditimbang. Ibnu Qayyim pernah menyebutkan juga tentang al-mutaffif ketika menjelaskan surat al-mutaffifin, maka juga termasuk menimbang harga diri orang harus adil. Nah, kata Abu Hurairah juga menyebutkan sebagaimana riwayat yang di atasnya. Untuk menyingkat saja, yang kedua yang ditimbang apa? Lembaran amal baik buruk itu juga ditimbang. Jadi kalau tadi adalah amalannya sendiri, kalau yang kedua apa? Lembaran amalan itu yang ditimbang. Misalnya dalam hadis yang panjang, ada seseorang yang punya sijilat, catatan lembaran amal kejelekan sepenuh mata memandang, jelek semua isinya. Maka Allah SWT bertanya di ayat yang lain, apakah ini perbuatan atau dosa engkau? Kata dia, iya. Sampai dia mengira hatta yadhun annahu halak, dia akan celaka. Kemudian Allah SWT menyebutkan, apa kata Allah? Ana aghfirukal yauma, saya ampuni kesalahan engkau. Di riwayat yang lain, ungdur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bimaq'adika minal jannah. Lihatlah tempat dudukmu di neraka, Allah sudah gantikan dengan tempat duduk di surga. Intinya ya sekalian, yang kedua adalah lembaran amalan, dan ini juga termasuk semua kejelekan kita akan dinampakkan. Salisan, yang ketiga, ikhwan sekalian, yang ketiga yang ditimbang itu apa? Yang ketiga adalah pahala dari amalan. Ini pun sahih, pahala dari amalannya itu ditimbang. Misalnya dalam hadis yang sahih, yu'tabil Quran yaumal qiyamati wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi
Katanya bihi taqdumuhu suratul Baqarah wa alu Imran wa daraba lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata amsalin ma nasituhunna ba'da qala ka'annahuma ghanamatani aw dullatani sawdawani bainahuma syarqun aw ka'annahuma hirqani min tayrin sawafa tuhajjani an sahibihima. Ini Masya Allah hadisnya agak panjang. Kata Imam Tirmidzi bahwasanya ini adalah amalan yang akan diberikan nanti pada hari kiamat, adalah Al-Quran pada hari kiamat, wa ahlihi, dan ahli Quran, maksudnya orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran itu akan didatangkan. Kemudian Al-Baqarah wa alu Imran, dan juga alu Imran ada di barisan terdepan. Lalu Nabi SAW memberikan perumpamaan. Nabi SAW memberikan perumpamaan thalatha amthal, 3 perumpamaan yang kata rawi aku tidak akan melupakan setelahnya. Nah, beliau SAW bersabda, katanya keduanya ghamamatan, seperti ghamamah. Ghamamah ini apa? Awan. Makanya ada di Masjid Nabawi, sebelum Masjid Nabawi itu di pintu berapa ya? Itu ada Masjid Ghamamah. Kenapa dibilang Masjid Ghamamah? Karena dulunya Nabi pernah salat minta hujan di situ. Salat istisqa. Sebelahnya dengan Masjid Abu Bakar, Masjid Utsman. Itu berarti arah mungkin kalau Raudhah sebelah sana, ini sebelah sini. Dulunya dekat Museum Asmaul Husna. Jadi bagaikan 2 naungan atau 2 naungan hitam yang diantara keduanya ikhwan bercahaya. Dan disebutkan juga bahwasanya ini sebagai satu dalil bahwa pahala amalan itu juga ditimbang, sebagaimana hadis yang tadi ini. Jadi kalau misalnya seseorang mengamalkan Al-Quran, itu pun akan ditimbang pahala amalannya, sebagaimana juga amalan-amalan kejelekan-kejelekan. Kemudian rabi'an, yang keempat, dan ini juga sebagian pendapat ditimbang, adalah al-amil, orang yang mengamalkan amalan tersebut. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Kahfi, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Itu kata Allah SWT. Di riwayat yang lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya katanya, sayati yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat orang yang besar, dalam riwayat yang lain gemuk, di sisi Allah, yang ternyata beratnya itu apa? Tidak lebih berat dari sayap nyamuk, padahal dia dalam keadaan sangat amat gemuk badannya. Lalu Nabi SAW membacakan ayat tersebut, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan, dan sesungguhnya kami, kata Allah, la nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, tidak mengadakan satupun penilaian bagi amalan mereka di hari kiamat. Tak ada nilai amalannya, padahal badannya sangat besar. Dari sini menunjukkan, walaupun poin yang keempat ini ada khilaf, tapi intinya 3 poin yang di awal semuanya sahih, bahwa setiap kita akan ditimbang amalannya, buku catatan amalannya termasuk nilai pahala dari amalan, seluruhnya akan ditimbang dan akan dihitung-hitung. Maka faman sakulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia akan mendapatkan kebaikan karena dia akan selamat dan dimasukkan ke dalam surga. Wa man khaffat, siapa yang sedikit atau ringan timbangan kebaikan, maka inilah yang sangat amat mengkhawatirkan ikhwan. Makanya Utsman bin Affan ketika beliau mengatakan, lau anni bainal jannati wan nar, kalau aku di antara surga dan neraka, wala adri ila aina an asir, dan aku tidak tahu hendak kemana aku amshi, aku melangkah, imma ila jannah wa imma ila nar. Lalu disuruh memilih, mau dihisab atau mau jadi ramad. Ramad ini arang.
maka lakhtartu Ramadan, saya akan memilih menjadi arang saja daripada saya dihisab lalu amal baiknya lebih sedikit dari amal jeleknya. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya kawan sekalian, intinya ketika Allah SWT mengingatkan kepada kita semua, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairi muhdhara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ketika hari-hari di mana setiap diri mendapati kebaikan itu ada di depannya, begitu juga kejelekan juga ada di depannya, maka dia ingin antara dia dengan hari tersebut sesuatu waktu yang panjang. Ingin dia untuk banyak beramal, tapi tidak mungkin dan tidak bisa lagi. Sebagaimana saya dan antum hari ini masih memungkinkan beramal, kalau sudah meninggal sudah selesai. Tak ada lagi kemampuan untuk beramal saleh, yang ada tinggal menunggu doa dari orang-orang yang ditinggalkan. Intinya ya kawan sekalian, wa min wasaya salaf, di antara wasiat para salafus saleh, di antaranya mereka mengingatkan agar kita senantiasa mengingat masa depan. Apa itu masa depan? Kehidupan kita di akhirat setelah kita di dunia. Pada intinya bagi orang yang masih rajin bermaksiat, maka seharusnya dia berpikir ulang ya, bahwa saya sampai umur segini masih juga rajin maksiat. Apa yang mau kita cari? Apa yang mau kita cari ikhwan? Yang kita cari adalah kebahagiaan, dan tentu kebahagiaan di akhirat hanya bisa didapat dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Dan begitulah di kalangan salafus saleh, mereka orang-orang yang hidupnya untuk akhirat. Dunia hanya sesuatu yang ada di tangan, dan bahkan mereka kadang sampai tidak menghiraukan dunianya. Dan sebagai penutup saya ingin mengingatkan bahwa dunia tidak ada satupun ayat yang memuji dunia. Semua hanya ada walatan sanasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan dunia, dan kita tidak mungkin lupa dunia karena kita masih di dunia. Makanya Ibnu Qayyim memberikan nasihat, salah satunya apa? Pertama, jadilah di dunia sebagai orang yang asing. Saya dan antum di dunia bukanlah tempat tinggal kita selama-lamanya. Kita ini sedang perjalanan. Yang kedua, carilah bekal untuk menghadapi akhirat. Bekalnya apa? Amalan saleh. Lalu yang ketiga ya kawan, jadikan semua amal di dunia usahakan ikhlas. Jadi saya dan antum bisa besar nilainya kalau kita ikhlas. Berarti mananya apa? Jauhkan dari penyakit hati, riya, sum'ah dan yang lain. Lalu yang keempat juga, bahwasanya jangan menganggap hari kita masih panjang. Saya dan antum bisa jadi malam ini malam terakhir, ya kan? Sebagaimana halnya hari yang kemarin tinggal dihisab. Hari ini masih diamanahkan kepada kita. Hari besok belum tentu kita dapat maksudnya. Maka sisa hari ini ketika masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Bagaimana caranya menjadikan pahala yang menjadi nambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima adalah jangan panjang angan-angan. Jadi qasrul amal itu yang terbaik. Bukan tulul amal, tulul amal pakai hamzah ya, bukan pakai ain. Jangan panjang angan-angan, tapi harus pendek angan-angan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah himmah aliyah. Kita harus punya cita-cita yang tinggi. Jadi jangan menjadi orang yang mungkin bahasa kitanya dia gampang putus asa. Kita harus punya cita-cita yang tinggi, dan ini di antara para salafus saleh, mereka itu yang membuat mereka hidup walaupun jasadnya dalam keadaan seperti orang yang lemah, tapi hatinya hidup, akhirnya jasadnya juga hidup. Maka dari itu, semua jasad yang hidup bersumber dari hati yang hidup. Tetapi jasad yang jasad atau hati yang sudah mati, walaupun jasadnya dalam keadaan segar bugar, maka dia sudah mati sebelum datangnya kematian.
Maka itu ikhwan, mudah-mudahan setiap kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah sampai kita terus mengimani akhirat dan kita beramal dengan amalan yang menjadi amalan yang saleh tentunya, dan semoga Allah membimbing kita selalu mendapatkan rahmatnya sampai kita dimatikan, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak di surganya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.